وسرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر، يوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليهم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وانصرهم على المعاند الدين واختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق عبده ونصر عبده وعز جنده وعز من أحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين هم هداة الأمة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini patutnya kita bersyukur karena setelah 1 bulan kita menunaikan ibadah wajib, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul melaksanakan lanjutan ibadah kita, yakni ibadah sunnah sholat Idul Fitri. Patutnya kita bersyukur karena mungkin beberapa di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang tidak bisa hadir karena ada udzur, karena ada kepentingan, karena ada halangan-halangan yang lain. Maka dari itu banyak nikmat Allah yang wajib kita syukuri, yang salah satunya nikmat kesempatan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dalam kondisi sehat, dalam kondisi
punya kesempatan. Kita semua tahu mungkin sebagian dari umat Islam sebagian merayakan Idul Fitri tidak hari ini, ya besok. Karena itu adalah sebagai bentuk rahmat Allah yang diturunkan kepada umatnya, bentuk perbedaan yang itu tidak perlu kita jadikan masalah. Karena pada dasarnya Allah menciptakan makhluknya itu sudah jelas berbeda, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah yakni orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat itu kita tahu bahwa pada dasarnya Allah menciptakan umat, menciptakan makhluk ini memang jelas berbeda. Maka perbedaan itu adalah jelas rahmat Allah. Maka tidak perlu dimasalahkan kita melaksanakan sholat hari ini ataupun saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Id di hari besok. Karena yang terpenting sholat Id atau hari raya Idul Fitri ini adalah wujud kemenangan kita setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Setelah pagi melaksanakan sahur, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai adzan maghrib. Hari ini puncaknya, di mana kita yang harusnya hari ini sudah benar-benar Idul Fitri, yang artinya kembali suci. Wujud dari Idul Fitri yakni bertingkat atau bertambahnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan perintah puasa kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat dijelaskan, disampaikan bahwa tujuan kita berpuasa yakni tujuannya supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat surat Al-Hujurat tadi juga dijelaskan bahwa di antara perbedaan makhluk, di antara perbedaan penciptaan Gusti Allah adalah yang paling mulia yakni orang yang paling bertakwa. Maka dari itu hari ini atau pagi ini harusnya kita sudah bisa koreksi diri. Sebatas mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah, seberapa besar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada beberapa, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat itu dijelaskan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama
yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kita dalam kondisi suka ataupun duka, dalam kondisi berada maupun tidak. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah tetap mau menginfakkan hartanya berapapun besarnya. Mungkin kita rasakan di kala lapang, di kala longgar, di kala kita punya, untuk berinfak itu adalah hal yang mudah. Tapi sebaliknya, di kala sempit, di kala kita berduka, di kala kita mungkin keterbatasan materi, berinfak itu adalah hal yang sulit. Tapi sesuai ayat ini, sebagai ciri orang yang bertakwa, ketika landasan infak adalah takwa, maka tidak ada alasan atau tidak ada dalil bahwa berinfak itu sulit. Ketika kita berlandaskan takwa, maka baik dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang, kita akan tetap melakukan infak, kita akan bisa berinfak. Selanjutnya ciri yang kedua yakni al-kadhimina al-ghaidh, ini orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Sabda Rasulullah kepada Abu Dzar, cara untuk menahan amarah, beliau pernah bersabda, ketika kamu dalam kondisi berdiri dan dalam kondisi marah atau emosi, maka duduklah. Ketika kamu dalam kondisi duduk tapi masih tetap marah, maka berbaliklah. Di dalam hadis yang lain, cara untuk menahan amarah atau menahan emosi adalah dengan berwudu. Karena dalil al-hadis sabda Rasulullah bahwa amarah atau emosi itu terbuat dari api, maka akan bisa padam dengan air. Maka monggo kita koreksi diri. Kalau kemarin 1 bulan puasa kita bisa menahan emosi, menahan marah karena mungkin dalam kondisi lapar, sehingga tenaga, sehingga emosi ini tidak bisa keluar karena kondisi lapar, monggo kalau itu bisa menjadi ketakwaan, bisa menjadi wujud, bisa menjadi cara untuk meningkatkan ketakwaan kita, yakni ciri-ciri orang bertakwa yaitu bisa menahan amarahnya, monggo kita lanjutkan, monggo kita biasakan diri untuk belajar menahan amarah atau emosi kita. Ciri yang ketiga atau yang terakhir dalam ayat ini dikatakan wal-afina 'anil nas, yakni orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Lanjutan dari ciri yang kedua, ketika kita bisa menahan emosi kita, ketika kita bisa menahan amarah kita, dilanjutkan dengan kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena ketika kita sudah merasakan sakit hati, ketika kita sudah pernah merasakan tersinggung dengan omongan, dengan perbuatan orang lain, saudara atau siapapun, mungkin bahasa maaf itu adalah hal yang sulit. Tapi kembali lagi, ketika
ketika kita belajar menjadi manusia yang baik, ketika kita belajar memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, didasari dengan ketakwaan, maka kita akan sadar bahwa memaafkan orang lain itu adalah hal yang baik daripada memendam rasa sakit hati. Memaafkan orang lain itu menjadi jalan pembuka kita untuk menjadi kualitas, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Maka muncullah tradisi di kalangan kita di momen Idul Fitri ini, adanya acara halal bihalal, adanya acara saling maaf-memaafkan. Karena itu sebagai wujud, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maka momen Idul Fitri ini monggo kita koreksi diri, kita nilai diri kita sendiri sebatas apa, setinggi apa ketakwaan kita kepada Allah, sehingga 3 ciri tadi itu benar-benar bisa kita praktekkan, benar-benar bisa kita jalankan, supaya kita bisa menjadi manusia yang sempurna, supaya kita benar-benar bisa menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya sesuai ayat Al-Quran, alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan sebagai ciptaan Allah yang terbaik, sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Maka dari itu kita buktikan, kita wujudkan untuk benar-benar menjadi makhluk terbaik, makhluk pilihan Allah, dengan cara belajar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita 1 bulan Ramadan kemarin itu tidak berhenti di hari ini, bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya, bisa langgeng di bulan-bulan berikutnya, sehingga menjadikan kita sebagai manusia sempurna, insan kamil, sehingga nanti di akhir hayat kita, di ajal kita bisa nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Anta khairur rahimin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, alhamdulillahil mu'idil jami wal a'yad, ومبيد الأمام وأجناد وجامع الناس اليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نداء ولا مضاف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه السادة الأمجاد والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم التناد
أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته واعتقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب السخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم نور على أهل القبور قبورهم ويسر لهم أمورهم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.